Kasus yang menjerat Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina kembali mencuat. Sylvester divonis penjara 1 tahun 6 bulan penjara pada 2019 lalu karena memfitnah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala dalam orasinya di tahun 2017. Matutina mengaku sudah bertemu Yusuf Kala dan kasusnya sudah selesai. Benarkah pengakuan Sylvester Matutina itu? Kita bahas bersama dosen Universitas Hasanuddin yang juga teman Yusuf Kala, Profesor Hamid Awaludin. Prof. Hamid, selamat petang. Selamat petang. Kami juga sudah mengundang Sylvester Matutina, namun yang bersangkutan masih belum bisa bergabung bersama kami. Kalau gitu, Prof. Hamid, kami mau menegaskan kembali klaim dari Sylvester Matutina sudah 2-3 kali bertemu dengan Pak JK, itu betul atau tidak? Setahu saya itu sama sekali tidak benar. Pak Yusuf Kalla tidak pernah bertemu Sylvester Matutina membicarakan kasus ini, sama sekali enggak. Ya. Tapi artinya dari 2019 sampai 2024 tidak pernah ada komunikasi sama sekali meskipun dari perwakilan pihak Pak JK? Tidak ada. Jadi dulu waktu Sylvester diadili, kabarnya dia minta maaf di pengadilan kepada Pak Yusuf Kalla. Lawyernya Pak Yusuf Kalla sampaikan ke Pak Yusuf Kalla bahwa Sylvester Pak sudah minta maaf. Pak Yusuf Kalla mengatakan, wah wajib hukumnya saya maafkan orang yang minta maaf. Namun proses hukum itu kan urusan negara. Lagian sudah berproses di pengadilan. Ini kan harus dipisahkan antara kasus perdata dan pidana. Kalau kasus pidana, apalagi kalau sudah berkekuatan hukum tetap, tidak bisa dikompromikan, beda perdata. Ini kan pidana. Beliau dituntut di pengadilan negeri, dihukum 1,5. Kemudian beliau naik banding, tetap dihukum 1,5 tahun. Kemudian kasasi. Putusan kasasi, Sylvester tetap dihukum 1,5 tahun. Itu kalau saya nggak salah tahun 2019 ya. Nah, sekarang pihak kejaksaan yang mewakili negara mau melakukan eksekusi itu sangat benar. Karena ada putusan hukum yang harus dijalankan. Oke, nah Prof. Hamid, kalau gitu Anda dapat informasi tidak kenapa dari 2019 sampai sekarang Sylvester Matutina masih belum dieksekusi? Wah, itu pertanyaan sebaiknya ditujukan kepada penegak hukum ya. Tapi kalau yang Anda analisis, apakah ada alasan yang mungkin bisa menjadi penyebab kenapa eksekusi itu belum dilakukan sampai sekarang? Saya tidak mau melakukan dugaan tentang itu. Saya hanya heran kenapa tidak pernah dieksekusi kasus ini. Karena malah ada lagi kasus lain yang diadukan oleh Pak Yusuf Kalla, sampai sekarang itu tidak pernah diproses sama sekali. Dan Pak JK juga tidak tahu alasannya terkait ini ya Pak? Tidak pernah. Saya tahu tidak pernah diberitahu alasannya kenapa. Nah Prof. Hamid, tapi ketika kasus ini akhirnya mencuat kembali di media juga salah satunya, apa respon Pak JK yang terbaru? Ya respon Pak JK mengatakan, ya bagus kejaksaan menegakkan aturan. Kan negara, pemerintah yang diwakili oleh kejaksaan itu menjalankan putusan lembaga tertinggi di bidang hukum yakni Mahkamah Agung. Ini kan putusan kasasi. Ya mutlak dijalankan. Tidak bisa dikompromikan. Tidak bisa dikompromikan. Artinya dari pihak Pak JK juga mendorong agar eksekusi itu pun dilakukan secepatnya, Prof. Posisi Pak JK dia serahkan sepenuhnya ke negara. Eksekusi ini yang penting dieksekusi. Karena bagi beliau sebagai seorang mantan wapres, ya dia menghendaki bahwa putusan Mahkamah Agung itu harus dijalankan. Oke. Kan putusan hukum tertinggi dari lembaga hukum tertinggi. Oke. Kalau begitu dari sudut pandang seorang teman dekat Pak JK, Prof. Hamid, apa yang Anda lihat dari lambatnya proses eksekusi seorang Sylvester Matutina yang akhirnya divonis melakukan fitnah juga kepada seorang wakil presiden? Ya, begini, kalau Anda tanya saya itu selalu mengatakan kawan-kawan yang berbuat sesuatu harus juga bertanggung jawab. Ya, siapa yang berani menabur angin, ya menabur angin dia akan menuai badai.
kan begitu filosofinya. Nah, Sylvester telah melakukan penghinaan, telah melakukan pencemaran nama baik, ya saya pikir harus juga bertanggung jawab supaya tidak terulang lagi kepada orang lain. Kan kita bicara hukum ini kan, keputusan hukum sudah mengatakan dia bersalah. Oke, Prof. Hamid, kalau begitu apa yang Anda bisa baca juga dari, ini kan kasusnya mencuat lagi ketika Sylvester Matutine yang juga adalah seorang relawan ya Pak Jokowi sedang aktif-aktifnya lagi membela di kasus ijazah Jokowi. Anda melihat ada benang merahnya di situ? Saya terlampau mengada-ada kalau mengaitkannya sekarang. Dulu saya ada dugaan itu kenapa tidak dieksekusi waktu Pak Jokowi. Saya ada dugaan-dugaan. Kenapa tuh Pak? Tapi dugaan-dugaan ini kan tidak bisa saya buktikan kan secara konkret. Oke, dugaan itu apa Pak tapi? Yang saya tahu sekarang kejaksaan bergerak untuk menegakkan hukum. Artinya ada Itu yang kaitannya ketika sudah berbeda pemerintahan, maksud Prof. Hamid seperti itu? saya tidak bermaksud seperti itu. Saya mengatakan ada itikat baik, usaha serius dari negara yang diwakili oleh kejaksaan untuk menegakkan aturan, memberi harga kepada putusan lembaga tertinggi negara di bidang hukum, yakni Mahkamah Agung. Oke, kalau dengan Bahwa Anda boleh tafsirkan kemana-mana, boleh-boleh saja. Oke, ya kalau gitu agar tidak kemana-mana Prof. Hamid, mungkin juga bisa Anda luruskan sedikit lagi dengan secara lebih signifikan, lebih spesifik lagi. Arahnya, dugaan Anda pada saat itu hingga saat ini butuh 6 tahun sampai akhirnya kasusnya mencuat lagi, apa yang terjadi? Sebenarnya kasus ini saya lupa. Baru saya ingat lagi setelah baca di koran kan, bahwa Jaksa Agung mau mengeksekusi kasus ini. Saya sudah lupain kasus. Ini kan 6 tahun yang lalu ini kasus. Sejak diputuskan loh ya. Menggelindingnya ini kasus kan 2017, 8 tahun yang lalu. Di proses pengadilan 2018. Oke. Kalau gitu kita juga Arya sama-sama menantikan langkah selanjutnya dari Kejaksaan Agung. Terima kasih dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sekaligus teman dekat dari Pak JK, Prof. Hamid Awaludin. Terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang.